Sial, bajuku baru dicuci kemarin. Mengapa mereka kotor? Segera setelah Daryl hendak berbicara, dia dibawa pergi oleh teman satu mejanya Joel Su. Ketika mereka di sekolah, mereka berdua memiliki hubungan terbaik. Mereka berkelahi dan bolos kelas bersama. Saat ini, ketika teman sekelas bersatu kembali, Joel adalah satu-satunya yang tidak menyukainya. Menarik Daryl ke sudut, Joel menggelengkan kepalanya. Saudaraku, izinkan saya memberitahu Anda, jenis wanita Ramona bukanlah sesuatu yang diausi seperti kita dapat khawatirkan. Duduk di sebelahnya, bukankah itu menghina dirinya sendiri? Daryl tertawa, tetapi tidak berbicara. 3 putaran anggur, 5 rasa makanan. Ramona sedikit mabuk, dan dia mengambil mikrofon dan menyanyikan sebuah lagu di antara kerumunan. Sambil bernyanyi, dia menggoyangkan tubuhnya yang halus sedikit. Penampilannya benar-benar seksi, dan banyak anak laki-laki terkejut. Saya harus mengatakan bahwa Ramona ini sangat cantik. Tidak sampai malam para siswa pergi. Hari ini, guru kelas memiliki sesuatu untuk dilakukan, tetapi saya tidak bisa hadir. Semua orang setuju bahwa kami akan mengadakan pertemuan Senin depan. Saat pertandingan usai, anak-anak lelaki itu bergegas mengusir Ramona. Alhasil, saat berjalan menuju pintu KTV, Ramona menabrak sebuah Porsche. Di mata semua orang yang tumpul, pergi dari sini. Itu sangat indah. Joel bergumam di sampingnya, Lao Yue, tidak heran kamu ingin duduk di sebelahnya. Jika saya bisa mencicipinya untuk 1 malam, saya akan rela hidup 10 tahun lebih sedikit. Daryl menyeringai. Besok Ramona akan pergi ke perusahaan CU untuk menandatangani kontrak. Bagus sekali, saya akan menjadi presiden besok. Daryl berpikir dalam hatinya, dan sebagai hasilnya, pada saat ini, dering ponsel yang cepat berdering. Mendengar nada dering ini, semua orang tertawa. Haha, ini usia berapa, dan masih menggunakan Nokia lama. Melihat nomor ID penelepon, Daryl dengan cepat mengangkatnya. Sebelum dia bisa berbicara, dia mendengar suara ibu mertuanya Alexandra di telepon. Daryl, apakah kamu tahu bahwa hari ini adalah pertemuan tahunan? Seluruh keluarga akan menunggumu. Hah? Cepat keluar. Sial. Daryl berteriak, dan melupakannya. Di depan semua teman sekelas, nyalakan mobil listrik dan kembali dengan cepat. Mereka semua berkendara jauh, dan beberapa teman sekelas perempuan masih bisa mendengar tawa. Sebuah Land Rover diparkir di pintu masuk area perumahan kelas atas di kota Beihai. Seorang wanita cantik berdiri di depan mobil, menatap ponselnya dengan tidak sabar. Saya kembali. Daryl terengah-engah, menghentikan mobil listrik dan berlari di depan Lily. Dia dengan jelas melihat bahwa kaki giok Lily menginjak Crystal Love. Tampaknya istrinya sangat menyukai hadiahnya sehingga dia tidak sabar untuk memakainya. Pada akhirnya, Lily memandang Daryl dengan dingin. Saya katakan, hari ini adalah pertemuan tahunan keluarga Liu. Anda berbicara lebih sedikit dan tidak membuat saya malu. Oh. Daryl masuk ke dalam mobil. Akibatnya, saya mendengar omelan sebelum pantat saya panas. Daryl, apa kamu tidak punya jas? Apakah kamu tahu bahwa kamu malu ketika kamu memakai seorang pedagang kaki 5? Ibu mertua Alexandra berkata dengan dingin. Pada saat ini, Alexandra mengenakan rok pendek yang menutupi pinggul, yang sangat cantik, dengan estigasi dewasa dan elegan, sangat bermartabat. Daryl mengangkat bahu dan tidak berbicara. Melihat penampilannya yang acuh tak acuh, Alexandra bahkan lebih marah. Apakah kamu mati atau bodoh? Lihat omong kosongmu, putriku menikahimu, itu benar-benar nasib buruk selama 8 kehidupan. Petik 2. Bu, jangan marah. Lily berkata lembut sambil mengemudi. Bagaimana aku tidak marah? Alexandra menunjuk ke Daryl dan berkata, saya memberitahu Anda Daryl, setelah pertemuan tahunan hari ini, Anda akan segera pergi ke Biro Urusan Sipil dan mendapatkan akta cerai. Jangan tinggal di rumahku. Apakah kamu mengerti orang? Daryl duduk di sana, tidak bisa berkata apa-apa. Di luar Villa Liu, sudah ada lebih dari 100 mobil yang diparkir saat ini. Tanpa kecuali, mereka semua adalah mobil mewah. Ketika keluarga Lily tiba, aula sudah penuh dengan orang. Melihat Lily,
Banyak orang maju ke depan untuk menyapa. Dalam situasi ini, Daryl tampak transparan, dan tidak ada yang mau berbicara dengannya. Daryl tidak keberatan, bagaimanapun, dia datang ke sini sendirian untuk ikut bersenang-senang. Ketika terbuka untuk sementara waktu, makan lebih banyak lebih baik dari segalanya. Tetapi selalu ada beberapa orang yang suka tidak melakukan apa-apa, seperti Liu Ziyuan. Dia tampaknya memiliki dendam terhadap Daryl. Setiap kali dia melihatnya, Liu Ziyuan harus diejek. Hehe, bukankah ini menantu yang baik dari keluarga Liu saya, Daryl? Liu Ziyuan melangkah maju dan dengan sengaja berkata dengan keras, Daryl, aku pernah melihat pakaian ini padamu di kios jalanan. Sepertinya 10 yuan. 1 potong. Ketika suara itu jatuh, Daryl tiba-tiba menjadi fokus penonton, dan semua orang memandang Daryl seperti monyet. Jangan bicara omong kosong, gaunku 19. Daryl bergumam. Hahaha. Terdengar gelak tawa dari orang-orang di sekitar. Ada beberapa gadis yang ingin menjaga postur mereka dan tidak tertawa, tetapi mereka tidak bisa menahannya. Diam untukku. Lily berbisik. Dia merasa wajahnya akan hilang oleh Daryl. Jika bukan karena peraturan keluarga, semua anggota pertemuan tahunan harus hadir dan saya tidak akan pernah membiarkan dia datang. Lily, bukannya aku membenci keluargamu. Suamimu mengenakan pakaian 19 yuan, tidak apa-apa, tapi setelan untukmu ini hanya 1.800 yuan, kan? Liu Ziyuan tertawa, begitu rendahnya aku sangat malu memakai setelan ini. Apakah Anda melihat setelan saya? Zekna menyesuaikannya, tahu berapa harganya? Petik 2. Berbicara tentang ini, Liu Ziyuan mengulurkan beberapa jari dan mengguncangnya di depan mata Daryl dan Lily, 700.000. Wow. Kalimat ini membuat orang-orang di sekitarnya terlihat iri, banyak gadis menunjukkan nimfo di mata mereka, dan anak laki-laki juga iri. Lily menggigit bibirnya. Memang, gaun di tubuhnya berharga 1.200 yuan. Dia bahkan tidak bisa memikirkan 700.000 jas. Lily merasa bahwa semua orang sedang menonton leluconnya sendiri, wajahnya yang cantik menunjukkan sedikit rona merah. Pada saat ini, Daryl tiba-tiba berjalan dan menyentuh pakaian Liu Ziyuan. Anda sakit. Liu Ziyuan melompat ke guntur, bisakah Anda menyentuh setelan ini? Daryl menunjukkan senyuman, saya tidak berpikir Anda mengenakan setelan ini untuk kesempatan ini. Setelan ini dirancang oleh perancang busana terkenal Italia Francisco Martin. Hanya ada satu di dunia. Berharga di Museum Kostum Italia. Jadi gaun Anda harus menjadi tiruan. Tidak hanya itu, gaun ini sangat kasar, dan ada benang yang belum dipotong di saku kanan Anda. Anda dapat menghapus utas sekarang. Diperkirakan secara konservatif bahwa setelan ini bernilai 200 yuan. Bahkan setelan 1.200 yuan milik istriku memiliki kualitas yang lebih baik daripada milikmu. Selain itu, inspirasi desain gaun ini datang dari ayahnya Petrarch. Setelah ayahnya bangkrut, ia menderita depresi dan merasa dunia telah terdistorsi. Jadi garis-garis setelan ini semuanya terdistorsi. Petik 2. Hari ini kamu memakai jas ini karena kamu ingin keluarga Liu kami segera bangkrut. Daryl berkata sambil tersenyum, suaranya tidak keras, tetapi menyebar ke seluruh penonton. Diam. Kesunyian. Semua orang tercengang, dan kata-kata ini benar-benar diucapkan dari mulut Daryl. Ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu. Istri saya tidak memiliki persyaratan tinggi untuk pakaian. Tapi dia memiliki persyaratan tinggi untuk sepatu. Daryl mengucapkan setiap kata, sepatu hak tinggi di kakinya adalah cinta kristal. Jika demikian, Anda belum pernah mendengarnya, Anda dapat memeriksanya secara online. Petik 2. Wow. Cinta kristal. Ini cinta kristal sejati. Sangat indah. Penonton mendidih. Para wanita yang hadir semuanya sangat berharga, bagaimana mungkin mereka belum pernah mendengar tentang Crystal Love? Sekilas saja sudah bisa dipastikan bahwa sepatu di kaki Lily pasti asli. Itu Crystal Love, harganya 30 juta. Bolehkah saya bertanya wanita mana yang tidak menyukainya? Pada saat itu, Lily menjadi fokus penonton, dan ada gelombang kecemburuan. Lily tidak bisa membantu tetapi pada Daryl.
Untuk pertama kalinya setelah 3 tahun menikah, dia merasa bahwa pemborosan ini sedikit lebih jantan. Tapi bagaimana Daryl mengetahui pengetahuan ini? Hanya sedikit orang yang tahu nama desainer Italia dan inspirasi setelan ini, bukan? Setelah memikirkannya dengan hati-hati, Lily menyimpulkan bahwa dia pasti telah secara diam-diam memeriksa informasi secara online sekarang. Kamu hanya berbicara omong kosong. Liu Ziyuan menjadi marah karena malu dan berteriak pada Daryl. Terjebak. Alexandra menamparkan wajah Daryl tanpa peringatan. Tamparan ini berat, tetapi untuk sesaat, tidak ada suara di seluruh aula, dan semua orang tercengang. Daryl, apa yang kamu lakukan di sini? Cepat dan minta maaf kepada Ziyuan. Alexandra berkata dengan dingin. Bab 5. Kekuatan keluarga Liu sekarang ada di tangan nenek. Liu Ziyuan sangat dicintai oleh nenek. Selain itu, Liu Ziyuan berkembang dengan baik sekarang, dengan setidaknya 30 juta aset. Jika Anda menyinggung perasaannya, bagaimana Anda bisa memiliki kehidupan yang baik? Apa yang kamu lakukan? Lily berjalan mendekat dan menghentikan Alexandra. Meskipun dia membenci Daryl, bagaimanapun juga dialah yang membantunya. Daryl menutupi wajahnya, dan bekas telapak tangan berwarna merah terlihat jelas. Tapi ada sedikit senyum di wajahnya. 3 tahun penuh, ini pertama kalinya Lily berbicara sendiri. Dengan senyum di wajahnya, Daryl berbalik dan pergi. Sampah, kamu dapatkan aku kembali. Berjalan jauh, Anda masih bisa mendengar kutukan Alexandra. Tepat ketika semua orang menyaksikan kegembiraan, tidak jauh dari sana, sebuah suara tua tiba-tiba datang. Apa yang begitu hidup? Sambil berbicara, nenek tua dari keluarga Liu berjalan ke atas panggung. Aula yang awalnya hidup tiba-tiba menjadi sunyi. Oke, jangan terlalu berhati-hati, duduk saja. Nenek tua dari keluarga Liu melambaikan tangannya, dan perlahan-lahan duduk di kursi dengan bantuan orang lain. Menurut sumber yang dapat dipercaya, perusahaan Donghai Siyu telah menggantikan seorang pemuda. Presiden negara akan mulai menjabat besok. Wow. Diskusi panas pecah di antara hadirin. Ada lebih dari selusin perusahaan periklanan di bawah keluarga Liu. Dalam beberapa tahun terakhir, keluarga Liu selalu ingin bekerja sama dengan perusahaan Siyu. Karena Ziyu Company adalah perusahaan hiburan terbesar di kota Donghai. Bekerja sama dengan itu, Anda bisa mendapatkan uang tanpa kehilangan uang. Tapi perusahaan Ziyu, di belakangnya adalah keluarga Yue. Saya memandang rendah keluarga Liu sama sekali. Jadi setiap kali keluarga Liu menawarkan untuk bekerja sama, mereka ditolak. Sekarang perusahaan Ziyu telah mengganti presidennya, keluarga Liu harus mencobanya untuk melihat apakah mereka dapat bekerja sama. Siapa yang mau bicara tentang kerja sama? Sang nenek melihat sekeliling dan perlahan berkata, jika kita bisa berbicara tentang kerja sama, maka itu akan menjadi pekerjaan yang bagus untuk keluarga Liu saya. Saya pergi. Nenek, aku pergi. Aku juga bersedia. Semua orang bergegas untuk mengangkat tangan mereka. Hanya Lily yang tidak mengangkat tangannya. Karena dia tahu bahwa dia memiliki status yang sangat rendah dalam keluarga Liu. Nenek tua itu memandang kerumunan dengan antusias, mengangguk dengan penuh penghargaan, menunjukkan sedikit senyum, menunjuk ke Liu Ziyuan dan berkata, Ziyuan, kamu bisa mencobanya besok. Liu Ziyuan membuka alisnya dan tersenyum dan mengangguk berat. Setelah Daryl pergi sendirian, dia menghentikan taksi dan pulang untuk tidur. Saya belajar bahwa saya kaya tadi malam, dan saya tidak banyak tidur sepanjang malam dalam kegembiraan, jadi saya harus tidur malam ini. Tidur malam ini sangat harum. Pagi-pagi keesokan harinya, setelah Daryl selesai sarapan, dia mengendarai sepeda listrik ke perusahaan Siyu. Paman sudah memberitahunya bahwa sekretaris Han Yue sudah menunggunya di perusahaan. Siyu Company terletak di kawasan bisnis paling makmur di pusat kota Donghai. Deretan mobil mewah terparkir di depan perusahaan. Banyak dari mobil sport semuanya adalah mobil bintang di bawah perusahaan. Perusahaan memiliki peraturan bahwa selebriti harus melapor ke perusahaan setiap hari, dan jika ada keadaan darurat, mereka juga harus meminta cuti. Karena itu, paparazzi sering bersembunyi di dekat perusahaan. Mereka menghasilkan uang dengan memotret selebritas,
Dan jika mereka mendapatkan skandal, mereka dapat menghasilkan banyak uang. Vesuk, ini benar-benar lusuh saat mengendarai sepeda listrik. Saatnya membeli mobil, pikir Daryl dalam hati dan memarkirkan sepeda listriknya di depan pintu perusahaan. Akibatnya, pada saat ini, ledakan suara mesin datang, dan segera setelah mendengar, bang, itu hampir membuat Daryl terbang. Menengok ke belakang, Porsche Cayenne bersentuhan dengan mobil listrik. Porsche hanya sedikit tergores, tapi mobil listriknya sendiri, bagian belakang mobilnya rata. Di Asterismen, mobil listrik baru yang baru saja saya beli. Dicoret lagi. Daryl hampir menangis tanpa air mata, dan melihat banyak orang di sekitarnya, menunjuk dan menyaksikan kegembiraan. Bagaimana kamu mengendarai mobil? Kecantikan luar biasa membuka pintu dan keluar dari mobil. Wow! Terdengar teriakan seru, dan penampilan wanita itu menarik perhatian semua orang. Dia mengenakan rok pinggul dan sepatu hak tinggi di bawah kakinya. Dia memiliki tubuh S3C. Wanita seperti itu adalah fokus di mana-mana. Ramona. Daryl berseru, dia benar-benar datang ke sini untuk menandatangani kontrak. Daryl tersenyum. Meskipun dia menabrak dirinya sendiri, mobil listrik itu terlempar, tetapi untungnya, tidak ada yang terluka. Aku tidak berniat mengejarnya lagi, dan hendak melangkah maju untuk menyapa, tapi kali ini, Ramona juga melihatnya. Ini kamu, Daryl. Kenapa kamu di sini? Ramona mengerutkan kening, dan setelah memikirkannya, dia mengerti, Daryl ini adalah penjaga keamanan perusahaan CEO, kan? Apakah kamu buta? Bagaimana kamu mengendarai sepeda? Ramona mengatupkan giginya dengan getir. Mobil ini baru dibeli seminggu, dan sekarang jatuh. Meski hanya tergores sedikit, tetapi juga sangat menyedihkan. Kamu memukulku. Daryl tampak tak berdaya, mengapa menyalahkan saya pada kontreri? Apa masalahnya? Pada saat ini, suara seorang pria parubaya datang, dan kapten keamanan berjalan dengan sekelompok penjaga keamanan. Melihat pemandangan ini di depannya, kapten keamanan terkejut. Apakah mobil listrik bertabrakan dengan Porsche? Wanita ini sangat cantik, dia seharusnya menjadi bintang yang datang ke perusahaan untuk menandatangani kontrak, dia tidak boleh tersinggung. Memikirkan hal ini, kapten keamanan menunjuk Daryl dan berteriak, apa yang kamu lakukan? Saya tidak tahu tentang perusahaan CEO, apakah Anda tidak mengizinkan kendaraan listrik masuk? Masih ada aturan ini. Siapa yang membuatnya? Kata Daryl dingin. Siapa yang membuatnya? Aku yang membuatnya. Kapten keamanan mengambil langkah maju, cepat dan minta maaf kepada wanita ini. Mendengar kata-kata kapten keamanan, Ramona tersenyum dan menunjuk Daryl dan berkata, apakah dia penjaga keamanan yang baru? Kapten keamanan dibawa kembali dan di Daryl. Memang, anak ini memakai warung pinggir jalan dan mengendarai sepeda listrik. Dia pasti datang untuk melamar satpam. Jangan khawatir, aku pasti tidak akan mengakuinya. Kapten keamanan menepuk dadanya dan berkata kepada Ramona. Setelah berbicara, dia melihat ke arah Daryl, hari ini adalah hari pertamamu bekerja, kan? Saya mengumumkan bahwa Anda telah dipecat. Suasana perusahaan ini tidak terlalu bagus. Daryl menggelengkan kepalanya, seorang kapten keamanan sangat kejam. Aku ingin melihat bagaimana kamu memecatku. Daryl mengangkat mulutnya dan perlahan berkata, apakah kamu berhak memecat orang? Anda. Kapten keamanan menunjuk ke Daryl. Apa ada yang salah dengan anak ini? Memang, dia tidak berhak memecat orang, tetapi dia datang untuk melamar keamanan, dan dia adalah kapten keamanan. Akankah dia memiliki kehidupan yang baik di masa depan? Daryl, kamu benar-benar menjijikkan. Ramona menginjak sepatu hak tinggi dan berjalan di depan Daryl dengan tatapan menghina. Kapten keamanan tidak bisa memecatmu. Bisakah wakil manajer memecatmu? Omong-omong, Ramona mengeluarkan ponselnya, mengedit pesan dan mengirimkannya. Setelah beberapa saat, saya melihat seorang wanita dengan pakaian profesional berjalan keluar dari perusahaan dengan cepat. Wanita dalam pakaian profesional ini sangat cantik. Tingginya sekitar 1,65 meter. Dia berusia 30-an. Dia mengenakan pakaian profesional dan sepatu hak tinggi hitam. Dia sangat feminin dan dewasa dengan S3C. Manajer yang
Melihat wanita ini dalam pakaian profesional, semua penjaga keamanan dan karyawan membungkuk dan menyapa. Wanita ini adalah Yang Xinran, wakil manajer perusahaan Xiu. Bibi. Melihat Yang Xinran datang, Ramona melangkah maju untuk menyapa. Justru karena bibinya, yang merupakan wakil manajer perusahaan Xiu, memiliki hubungan ini, sehingga Ramona dapat menandatangani kontrak dengan perusahaan Xiu. Yang Xinran mengangguk, lalu berbalik untuk melihat Daryl. Maafkan Ramona. Apa? Daryl hanya merasa lucu, mengapa saya meminta maaf? Kamu siapa? Orang ini memiliki masalah dengan kepalanya, wakil manajer bahkan tidak mengetahuinya. Beberapa karyawan berbisik. Ya, jangan minta maaf dulu, apakah kamu ingin menderita? Yang Xinran memandang Daryl dengan dingin, mengunci alisnya dan berkata, kamu di sini untuk melamar penjaga keamanan. Siapa yang mempekerjakan Anda? Tidak masalah siapa yang mempekerjakan. Aku tidak minta maaf, kan? Saya akan memberitahu Anda sebagai wakil manajer. Anda dipecat. Naik sepeda listrik Anda dan turun. Petik 2. Saya akan pergi. Daryl menunjuk dirinya sendiri dan berkata sambil tersenyum. Apakah kamu mati? Tidak mengerti. Ramona menggertakkan giginya dengan pahit, dan berkata dengan dingin, lupakan nasib burukku hari ini, aku bertemu denganmu lalat ini. Kamu menggaruk mobilku, dan aku tidak ingin kamu kehilangannya. Kamu keluar sekarang, aku tidak mau. Sampai ketemu lagi. Didi. Pada saat ini, terdengar suara dengungan mobil, dan sebuah Bentley melintas di depan semua orang. Kemudian berjalan menyusuri seorang wanita berusia awal 20-an. Wanita itu mengenakan setelan jas hitam dan kacamata berbingkai hitam. Presiden, saya minta maaf, saya terlambat. Sekretaris Han Yue berjalan cepat, membungkuk 90 derajat di depan Daryl.